Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Meskipun kekuatan merebut tubuh ini awalnya yang membantu bukan milik Xiaoyan, tapi kekuatan tersebut dapat beresonansi sempurna dengannya, dan inilah aspek yang paling luar biasa. Dan Xiaoyan sudah dapat memastikan bahwa kekuatan merebut tubuh ini berasal dari Ye Beijing. Jadi selama Xiaoyan tidak bertanya kepada Ye Beijing, maka tidak ada yang terjadi. Namun meskipun dengan bantuan kekuatan ini memungkinkan Xiaoyan dengan mudah dan cepat menguasai 1/10 tubuh iblis itu. Jiwa-jiwa tak terhitung jumlahnya dari klan Ximing juga bukanlah sesuatu yang mudah ditaklukkan. Meskipun tidak diketahui bagaimana mereka bisa memiliki puluhan ribu jiwa secara bersamaan dalam satu tubuh, tapi kekuatan jiwa yang mereka miliki sungguh mengerikan. Jadi meskipun Xiaoyan memiliki bantuan kekuatan untuk merebut tubuh iblis itu, namun kekuatan itu sepertinya masih tidak berguna, hanya memungkinkan Xiaoyan bertahan sedikit lebih lama. Pada akhirnya, di bawah serangan dahsyat jiwa-jiwa tak terhitung jumlahnya dari klan Ximing, jiwa Xiaoyan terpaksa mundur. Untungnya karena Xiaoyan sudah mempersiapkan situasi ini, jadi Xiaoyan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Sehingga serangan baliknya tidak terlalu kuat dan masih dalam batas toleransi. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, sementara Goyan tetap gelisah di sampingnya. Sialan, monster terkutuk ini ternyata lebih kuat dari yang saya perkirakan. Sekarang penghalangnya hampir runtuh. Gumam Goyan dengan tidak berdaya. Saat melihat makhluk iblis yang tidak lagi terkekang oleh penghalang itu dan memutar tubuhnya menyebabkan penghalang itu runtuh sedikit demi sedikit sebelum hancur total dengan suara keras. Sialan, tubuh fisik iblis ini terlalu kuat. Bunuh 1000 pisau, apa yang harus kita lakukan? Goyan bisa mengutuk dengan marah. Sepertinya meskipun dia sekarang telah mendapatkan tubuhnya, itu tetap tidak membuatnya lebih pintar. Goyan, lindungi jiwa saya atau kita semua akan mati di sini. Sambil meraung, Xiaoyan mengepakkan tinjunya. Bagaimanapun pertarungan belum berakhir, karena iblis ini berbeda dari musuh yang pernah Xiaoyan hadapi sebelumnya. Bahkan bisa dibilang, iblis ini adalah musuh terkuat yang pernah dihadapi Xiaoyan sejauh ini. Selain Suzu. Meskipun Ye Beijing juga ada di belakangnya, tapi Xiaoyan tidak pernah berharap atau bahkan mempertimbangkan untuk menggunakan Ye Beijing sebagai rencana cadangan. Karena pemikiran seperti itu sama sekali tidak dapat diterima Xiaoyan. Adapun Ye Beijing, kecuali Xiaoyan memintanya, ia tidak akan pernah gegabah campur tangan. Bahkan jika itu berarti Xiaoyan menghadapi situasi mematikan. Kecuali Xiaoyan meminta bantuan. Bagaimanapun, mereka telah mencapai tahap akhir jalan dewa. Setiap kesengsaraan adalah masalah hidup dan mati sekaligus masalah takdir. Setelah iblis itu menembus batasan, kekacauan meletus. Seluruh lautan seakan meluap akibat pertempuran sengit. Dengan ombak yang menghantam permukaannya yang sudah menjulang ribuan kaki tingginya. Ombak bergulung-gulung satu demi satu dan sebuah pemandangan yang menyerupai kiamat bagi makhluk laut lainnya muncul secara tiba-tiba. Segera Xiaoyan menggunakan tubuh Yuanzhen super raksasa. Meskipun penggunaan tubuh Yuanzhen super raksasa sangat menguras kekuatan energi dan darah Xiaoyan, tapi itu membuat pertempuran keduanya menjadi semakin sengit. Dengan bentrokan pukulan yang brutal, namun iblis berlengan 6 ini masih memiliki sedikit keunggulan. Jadi Xiaoyan harus meningkatkan kecepatan pukulannya untuk mengimbangi rentetan pukulan iblis itu. Pada saat ini, suara dentuman teredam bergema terus-menerus. Sambil melindungi pikiran Xiaoyan, Goyan juga menggunakan penghalang pada saat yang tepat untuk menggagalkan serangan iblis itu. Seandainya iblis ini tidak memiliki banyak jiwa yang kuat, maka serangan semacam itu tidak akan terlalu mengancam Xiaoyan. Karena beberapa kekuatannya adalah sesuatu yang tak mungkin dimiliki iblis ini. Ia hanya menciptakan iblis ini menggunakan teknik rahasia dan esensi darah klan Yuanzhen.
Pada saat yang sama, Soyen memiliki 2 bintang di matanya. Masing-masing mata ini memiliki kemampuan yang berbeda. Jika klan Siming bisa meniru bakat klan Juansen, maka mereka pasti akan sangat kuat. Segera, di bawah kekuatan simbiosis Soyen, saat ini seolah-olah semua makhluk hidup di lautan mimpi ini telah menjadi bagian dari kekuatan hidupnya. Dan aliran vitalitas yang tak terhenti-hentinya mengalir deras. Perlahan-lahan namun pasti mengisi kembali kekuatannya. Hal ini tentu saja menguntungkan dalam pertempuran yang begitu panjang. Pada saat ini, tatapan Soyen menjadi dingin dan tulang-tulang keras menyembul dari dagingnya. Kekuatan tulang-tulang raksasa yang berasal dari kemampuan leluhur kuno yang menganugerahi tinju, lutut, dan siku Soyen dengan tulang-tulang yang luar biasa keras. Dikombinasikannya dengan kekuatan fisiknya yang absolut, tulang-tulang keras ini menjadi senjata yang penuh dengan kekuatan penghancur. Sehingga saat tinju Soyen kembali berbenturan dengan tinju iblis itu, seketika menghancurkan tinju iblis itu yang membuat darah berceceran di mana-mana, disertai suara retakan tulang pipinya yang patah. Di bawah bombarder itu, ke-6 tinju lengan hancur berkeping-keping, dan tinju Soyen terus menghujani tubuh iblis itu. Setiap pukulan mendarat tepat di daging iblis itu, menyebabkan sejumlah besar daging meledak. Setelah tubuh fisik iblis itu hancur total, kemenangan akan terjamin. Namun pukulan Soyen tidak melambat, malah semakin cepat, sehingga Goyan langsung bersorak saat melihat kemenangan itu. Pukul dia lebih keras, kita hampir menang, kita hebat sekali. Dorongan Goyan tak banyak berpengaruh, tapi hanya sedikit. Dengan pukulan lain, tubuh iblis itu terpelintir dan kehilangan wujud aslinya, menghantam bebatuan bawah air dengan keras. Jelas, ini memang saat terbaik untuk menghadapinya. Soyen segera mengubah segel tangannya, membentuk teratai murka Buddha 3 warna. Kemudian dengan jentikan jarinya, teratai itu mengembang tertiup angin, langsung menyelimuti area tempat iblis itu berada, yang menyebabkan air laut mengaduk kabut putih di bawah kobaran api yang membakar. Sehingga teratai murka Buddha 3 warna itu membuka dan menutup. Apinya menyapu area tersebut, namun tepat ketika Soyen menerjang teratai itu, bersiap untuk memberikan pukulan paling mematikan. Tiba-tiba teratai api meledak, mengeluarkan suara gemuruh dari dalamnya. Kemudian sesosok melesat keluar dengan kecepatan luar biasa, langsung menghantam tubuh Soyen. Dengan bunyi gedebuk, sosok itu menghantam tubuh Soyen dengan baunya, mendorongnya ribuan kaki sebelum akhirnya berhenti di bawah tarikan Soyen. Melihat sosok di hadapannya, Soyen terkejut, karena sosok itu tiba-tiba seperti iblis sebelum, seolah-olah dia telah berevolusi lagi. Ke-6 lengannya telah lenyap dan ketiga kepalanya telah berubah menjadi 1 kepala. Namun itu saja tidak akan mengejutkan Soyen, dan yang benar-benar membuatnya tercengang adalah kemunculan topeng bermata 4 di wajahnya sosok itu. Seperti dugaan saya, sepertinya Sang Messi adalah anggota klan Siming. Kemunculan di sini memperkuat dugaan saya sebelumnya, dan sekarang tampak jauh lebih masuk akal bahwa Chang Messi topeng mata 4 ternyata berasal dari klan pembunuh takdir. Memikirkan hal ini, Soyen berhenti berpura-pura. Lagi pula pihak lain sudah tahu identitas Yang Mulia, jadi tidak ada gunanya melanjutkan. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia, bahkan setelah reinkarnasi Anda masih sangat pintar. Terus kenapa? Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda seperti semut di hadapan saya. Simos mencibir. Sepertinya kebenaran telah terungkap saat ini karena klan bola roh telah dilahap oleh klan pembunuh takdir. Secara teori, kemampuan mereka seharusnya lebih rendah daripada klan bola roh. Namun pada akhirnya, mereka meraih kemenangan, hampir memusnahkan seluruh klan bola roh. Dan alasannya sangat sederhana. Karena di dalam klan Siming muncullah Simo yang sangat kuat, yang menjadi anggota Chang Messi. Makhluk ini menggunakan kekuatan giok dewa kekacauan untuk menjebak klan bola roh, yang memungkinkan klan Siming meraih kekuasaan.
Ditambah dengan sifat mereka yang tertutup, mereka tumbuh lebih kuat secara diam-diam dan tak terlihat. Namun setelah si Mou selesai berbicara, wujudnya berubah lagi dan berubah menjadi wujud Xuan Huang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.